Halo semuanya, makasih banyak udah ngeklik video ini. Ini adalah episode ketiga dari Matikan Lampu. Kalau 2 episode kemarin kita udah bahas pesugihan yang berhubungan dengan hewan dan pesugihan yang berhubungan dengan pocong. Kali ini kita bakal bahas pesugihan yang berhubungan dengan penukaran jiwa oleh pelakunya. Aku Willy Stefano, saatnya Matikan Lampu. Kita mulai ceritanya. Pesugihan pertama adalah pesugihan tukar yuswa. Wah, ini adalah pesugihan yang aku rasa paling tidak egois karena ini tuh yang ditumbalkan atau yang dikorbankan adalah sisa umur daripada pelakunya. Ya mending gitu ya udah kok mati-mati sendiri aja, nggak usah korbanin orang lain. Jadi pesugihan tukar yuswa ini bisa dilakukan dengan cara menukar atau menjual sisa umur dari pelakunya untuk mendapatkan kekayaan. Untuk melakukan pesugihan ini itu nggak sembarangan karena harus didampingi oleh guru spiritual atau dukun gitu ya yang udah pro melakukannya, dan harus memiliki ketetapan hati dan pasrah kepada makhluk gaib yang dia sembah gitu untuk mendapatkan kekayaan dengan cara menukar atau menggadaikan jiwanya sendiri. Jadi nggak boleh memikirkan orang lain, soalnya kalau memikirkan orang lain itu namanya menumbalkan orang lain. Sementara konsep dari pesugihan tukar yuswa ini adalah untuk menjual atau menggadaikan sisa umur daripada pelakunya yang ditukar dengan kekayaan. Meskipun sangat susah dilakukan dan tingkat keberhasilannya itu kecil gitu ya karena harus fokus banget, tapi pesugihan tukar yuswa ini banyak dicari karena dinilai ini tuh yang paling tidak beresiko, karena mungkin ya yang dikorbankan adalah jiwanya sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi mungkin dengan memilih pesugihan ini seseorang tersebut tidak merasa terlalu bersalah harus mengorbankan orang lain. Cuman ya kalau dipikir lagi, meminta kekayaan untuk menggadaikan sisa umur kan ya buat apa kaya kalau misalkan dia mati gitu kan. Nggak masuk akal menurut aku. Pesugihan kedua adalah pesugihan tukar keluarga. Pesugihan ini sangat populer dilakukan karena ya paling lumrah lah yang biasa kita kenal, di mana yang namanya pesugihan itu dengan iblis gitu kan pasti mengorbankan orang-orang tersayang yang dalam tanda kutip di sini adalah keluarga, misalkan istri, suami, anak, adik, kakak gitu. Dan ini tuh ngeri banget soalnya ya balik lagi ya, yang namanya pesugihan kan pengen kaya. Kalau misalkan kekayaan udah didapat, buat apa kekayaannya didapat kalau keluarga kamu meninggal gitu. Ini ngeri banget. Saking populernya pesugihan ini, banyak di luar sana itu yang melakukan penipuan, di mana mereka ngaku sebagai dukun yang bisa membantu untuk melakukan pesugihan keluarga ini, tapi ternyata tidak gitu. Jadi mereka kayak cuman minta bayaran doang dan ngasih kayak syarat-syarat atau ngasih ritual-ritual yang itu palsu, dan pelaku pesugihan nanti juga nggak bakal dapat apa-apa dengan melakukan hal-hal yang disuruh oleh dukun abal-abal itu tadi. Soalnya ya emang dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ini tuh menurut aku jadi fenomena yang konyol dan miris. Soalnya ya gimana nggak seseorang ini ingin melakukan kejahatan dengan cara pergi ke dukun, tapi akhirnya dia ditipu oleh dukun itu sendiri. Moral of the story adalah ya udah kerja aja, nggak usah pakai pesugihan segala. Pesugihan ketiga adalah pesugihan tukar janin. Pesugihan ini dilakukan oleh wanita-wanita terkutuk bisa dibilang ya, gimana enggak dia itu menjual janinnya hanya untuk kekayaan. It's make no sense at all. Jadi ini tuh jadi solusi ya untuk sebagian orang yang dia itu tidak mengharapkan anak. Jadi sebelum lahir janinnya itu digadaikan, dijual atau diserahkan kepada jin-jin mandul supaya mendapatkan kekayaan. This is beyond absurd. Nggak semua dukun atau paranormal bisa melakukan pesugihan tukar janin ini. Jadi seseorang bisa membantu melakukan pesugihan ini jika dukun ini punya salah satu pusaka yang bernama pusaka Wijilan. Pusaka ini tuh memiliki kodam dari Om Nyang Bajang. Om Nyang Bajang merupakan orang yang memiliki kelebihan kenal dengan raja-raja jin Padanyangan. Padanyangan itu adalah sebuah lokasi gitu ya, lokasi gaib yang di sana tinggal danyang-danyang. Danyang-danyang ini sebetulnya kayak ya jin-jin penguasa daerah tersebut lah. Jadi tanpa pusaka Wijilan ini nggak bakal bisa dilakukan ritual pesugihan tukar janin.
Untuk syarat dari pesugihan tukar janin ini cukup spesifik karena janin yang diminta atau yang bisa ditumbalkan itu nggak boleh lebih dari 3 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, janinnya ini harus dari kehamilan yang benar-benar pertama kali. Jadi seorang wanita itu untuk melakukan pesugihan tukar janin, dia harus menumbalkan janinnya yang baru pertama kali didapat. Jadi nggak boleh anak kedua atau anak ketiga. Untuk prosesi ritual pesugihan tukar janin ini, jadi seseorang wanita ini selain menyiapkan janin yang umurnya tidak boleh lebih dari 3 bulan, dia juga harus menyiapkan telur dari ayam tembean, dan wanita ini juga harus memakai jarik atau kain yang berwarna kuning dan harus didampingi oleh wanita yang sudah nggak men. Bisa juga didampingi oleh nenek-nenek. Jadi pendampingnya ini nanti yang akan istilahnya mengarahkan ritualnya, kebutuhannya seperti apa, misal suruh ngambil ini, ngambil itu, kayak asisten lah, supaya prosesi ritual pesugihan tukar janin ini bisa berjalan dengan lancar. Pesugihan yang keempat adalah pesugihan tukar garwo. Ini adalah jenis pesugihan yang dipengaruhi selain membutuhkan kekayaan atau uang, tapi juga dipengaruhi oleh gonjang-ganjing rumah tangga. Karena ini adalah pesugihan yang mengorbankan pasangan, atau bisa dibilang kayak suami atau istri. Jadi bisa dilakukan misalkan istri mengorbankan suami atau suami mengorbankan istri. Dan banyak kasus di mana orang yang melakukan pesugihan ini tuh udah kayak punya dendam sama pasangannya. Jadi ya udahlah, nggak suka sama kamu, korbankan lumayan dapat duit, di pikiran mereka. This is so scary. Untuk syarat dan prosesi dari ritual pesugihan tukar garwo ini sebetulnya simple, cuman butuh tekad yang kuat. Soalnya nanti itu yang membantu atau dukunnya yang membantu untuk melakukan pesugihan ini itu cuman kayak membukakan gerbang goib doang, dan pelaku pesugihannya nanti bakal ditinggal untuk melakukan ritualnya sampai selesai. Banyak di antara mereka yang gagal karena pemikirannya berubah-ubah dan nyalinnya menciut. Jadi untuk melakukan pesugihan ini butuh orang yang benar-benar punya tekad dan mental yang kuat sampai dia bisa berhasil mendapatkan kekayaan dari pesugihan ini. Pesugihan kelima adalah pesugihan tukar guling. Pesugihan ini sebetulnya hampir mirip dengan pesugihan tukar garwo tadi, cuman bedanya kalau yang tukar garwo kan menumbalkan pasangannya yang udah dia benci gitu, misalkan istri atau suami. Tapi kalau tukar guling ini yang ditumbalkan adalah musuh bebuyutan. Let's say ada orang yang punya musuh bebuyutan, dan untuk menghabisi musuh bebuyutannya dia melakukan pesugihan tukar guling ini yang dilakukan di sebuah gua dengan cara melakukan perjanjian dengan penguasa gua tersebut, yang which is adalah iblis gitu ya, untuk membinasakan musuhnya. Dan sebagai imbalan musuhnya ini meninggal, dia juga bakal mendapatkan harta. Sama dengan pesugihan tukar garwo, pelaku pesugihan tukar guling ini harus punya mental dan nyali yang benar-benar kuat untuk menghabisi musuhnya. Tanpa itu dia nggak bakal bisa berhasil melakukan pesugihan ini. Jadi bisa dibilang ini tuh sebetulnya orang yang ingin membunuh seseorang dengan cara goib gitu. Seperti disclaimerku di awal, I'm not really sure apakah ini benar-benar terjadi atau nyata atau cuman kayak mitos. Tapi iris di Indonesia banyak banget tentang pesugihan ini. Tapi terlepas dari itu semua, menurut aku sendiri orang yang melakukan pesugihan itu orang yang konyol aja sih gitu. Soalnya nggak worth it gitu apa yang dia korbankan atau apa yang dia tumbalkan hanya untuk mendapatkan kekayaan. I mean, banyak banget cara untuk mendapatkan kekayaan, yaitu dengan cara bekerja. Caranya bekerja, you have to be smart. Ya belajarlah banyak hal gitu dengan skill-skill yang banyak gitu supaya kamu bisa mendapatkan uang. Apalagi zaman sekarang banyak banget cara mendapatkan uang, entah dari online, entah dari kerja langsung gitu. Jadi nggak usah lah dekat-dekat sama yang namanya pesugihan. Yaudah, itu aja untuk video kita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dari mungkin episode 1 sampai sekarang episode ketiga. Dan jangan khawatir, masih banyak episode-episode lain dengan bahasan yang lebih seru lainnya cuman di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, it's free. Aku Willy Stefano, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye.